Selamat malam Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way untuk malam hari ini, di mana sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membahas satu tema yang menurut saya cukup penting untuk kita sama-sama perhatikan, karena tema saya malam hari ini adalah ke surga tidak nunut. Puji Tuhan. Ke surga itu tidak nunut, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kita akan baca dulu ayat di dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan, begini bunyinya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, dan anak itu tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya. Orang yang fasik, kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi bagaimana kita hidup saat ini, itu yang menjadi penilaian di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan, ataukah kita hidup seperti orang fasik? Dan bagaimana kita bisa luput dari penghakiman Tuhan? Bagaimana kita bisa menerima kebenaran, keselamatan dari Tuhan, padahal kita sama-sama tahu bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, artinya manusia yang tidak luput dari perbuatan dosa, karena sudah jadi nature kita untuk melakukan dosa karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan tabiat atau sifat dosa itu masih ada di dalam kehidupan manusia, karena manusia hidup di dalam dunia. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana? Ada jalan keluarkah dengan kondisi seperti ini? Ada. Hanya ada satu jalan yang bisa menyelamatkan kita, yaitu kita beriman kepada kasih karunia dan anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kalau kita baca dalam Roma 6 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas bahwa karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Syaratnya cuma satu, kita harus percaya. Saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari segala kutuk hukum Taurat. Seperti yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi bersyukurlah karena Tuhan Yesus sudah mati ganti kita, segala kutuk dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, dan kita mendapat kasih karunia Allah, mendapat berkat anugerah yang luar biasa. Dan ini adalah satu anugerah Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan dalam hidup kita. Dan kalau ditulis di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, mari kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usaha kita.
Semua adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah. Jadi tidak ada satupun dari kita yang berhak untuk memegahkan diri kita sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang kita jalani sekarang? Firman Tuhan berkata jangan menjadi orang fasik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang fasik adalah orang yang percaya Tuhan, tetapi tidak menjalankan perintah Tuhan, tidak mengikuti atau tidak taat, tidak setia akan perintahnya, bahkan berbuat dosa. Sehingga jelas ya, upah dosa adalah maut. Jadi orang fasik memang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga karena tidak melakukan perintah Tuhan, hidup di dalam dosa. Sedangkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kasih karunia Allah berlaku atas hidup kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan, belajar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, belajar melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita dituntut oleh Tuhan untuk selalu bersyukur, memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia, mari kita lakukan dalam hidup kita. Dan malam hari ini pun sebelum kita beristirahat tidur, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita memuji, mengagungkan, menyembah Dia atas segala kebaikan, kasih, karunia, keselamatan yang Allah sudah berikan dalam hidup kita. Dan bersyukurlah bahwa dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Dan kalau saatnya kita pulang, maka kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Sekali lagi saya katakan, ke surga itu tidak nunut. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga jika kita tahu kebenaran, mari kita lakukan dengan benar setiap kebenaran di hadapan Tuhan, supaya kasih karunia Allah itu tidak sia-sia dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Haleluya. Amin.